Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Mari kita kirim doa dan kirim Fatihah untuk orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Guru-guru kita mulai dari SR, SD, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Guru-guru semuanya, termasuk guru saya Kiai Haji Imam Zarkasi, Kiai Ahmad Sahal, dan guru-guru yang lain, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk orang-orang yang punya andil berjasa atas berdirinya pondok ini. Allah lebih tahulah. Yang membantu saya, ya mungkin kata-kata Pak Haji Kastari tadi, saya di hotel beberapa hari dengan dia, mungkin sekali lihat saya kok sholat, baca Quran, wiridan, betul itu. Bisanya itu saya. Karena itu Allah mengirimkan rezeki melalui Pak Haji Karja, melalui Pak Haji Kharir, Pak Haji Said dan sebagainya. Banyak sekali orang yang mengirim rezeki kepada saya. Saya yakin Allah ada, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Saya tidak menyebut satu persatu, ya Allah gerakkan itu, tidak. Ya Allah Engkau gerakkan hatinya hamba-hambamu, ya Allah. Nah kita doain, mudah-mudahan mereka diampuni dosanya. Amin. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian dilapangkan rezeki mereka. Amin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Ya Allah, orang-orang yang telah membantu kita dan membenci kita, kita doain. Orang membenci kita doain. Orang yang mengusir kita dari eretan kita doain. Mudah-mudahan Allah ngasih hidayat kepada mereka. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sudah 3 jam saya berbicara sama anak kelas 6. Kenapa Pak Kiai kok Al-Fatihah? Kok tidak Al-Baqarah atau surat Yasin? Nah, saya bicarakan panjang lebar kemarin. Biar orang yang sebelah selalu jelek-jelekin kita, enggak ada tuntunannya zaman Nabi. Orang sebelah kan begitu ngomongnya. Saya kasih tahu, sudah biarin aja lah. Sekalipun enggak ada tuntunannya, berapa banyak sahabat itu melakukan tidak dituntuni oleh Rasulullah, tapi melakukan, Rasulullah mengiyakan. Itu berarti hadis ijma'i sukuti, tidak apa-apa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj itu, kata Rasulullah, Bilal, kok saya mendengar sendal kamu di surga. Wahai Bilal, gimana? Apa yang kamu lakukan? Bilal menjawab, ya Rasulullah, tiap saya wudhu, saya salat 2 rakaat. Wudhu, salat 2 rakaat. Itu enggak ada tuntunan dari Rasulullah, tapi Bilal melakukan, Rasulullah mengiyakan. Jadi tidak semuanya mesti harus tuntunan Rasulullah. Maka panjang lebar kemarin saya katakan, kalau seorang sebelah mengatakan begini, biarin aja lah. Orang ilmunya enggak sama dengan kita, beda pendapat,
Beda pendapat itu enggak apa-apa, jangan bertengkar. Coba saya minta, Pak Haji Kasari dan Pak Haji Karja, ayo ke sini ke depan, Pak Haji Karja ke depan. Ini dibaca. Ayo Pak Haji Karja ke depan. Pak Haji Kastari ke depan, tadi sudah ke depan. Bukan undian. Dilihat ini angka berapa? Yakin 9? Ayo dari situ 9 gitu aja. Pak Haji Kastari berapa? Lah iya. Santri putra, tampil ke depan. Prayoga atau siapa aja, cepet. Ayo cepet, santri putri, ayo sini. Satu, Sela. Kamu angka berapa ini? 6, yakin? Sila ini baca ini angka berapa? 9. Padahal ya ini juga kok beda pendapat, kena apa? Ini kan jawabannya belum ada. Kemarin sudah saya katakan apa bedanya? Beda pandang. Kamu beda Pak? Yakin 9? Yakin? Maka kalau ada perbedaan jangan bunuh-bunuhan, jangan bertengkar. Ya udah duduk. Ya sudah duduk, terima kasih. Gampang saja saya ngasih tahu. Maka perbedaan pendapat itu mesti ada, kita menghormati. Tadi Pak Haji Karja mengatakan 9, Pak Kastri mengatakan 6. Ya sudahlah, beda pendapat. Kita kalau ada beda pendapat, orang mengatakan kenapa baca Fatihah dan sebagainya, ya dia nggak ngerti sih menurut pandangan dia. Padahal pandangan orang lain Fatihah itu umul kitab. Sumbernya Al-Quran itu tercakup dalam Al-Fatihah 7 ayat. 7 ayat aja ada yang mengatakan itu enggak pakai bismillah, ada yang mengatakan cukup bismillah. Beda pendapat. Di dunia ini selalu ada beda pendapat. Kita harus menghormati. Maka nanti kalau Ananda ke masyarakat beda pendapat, ya udahlah. Menurut pandangan kamu begitu, pandangan saya begini, selesai. Tapi orang yang nggak ngerti begini kan bunuh-bunuhan. Pokoknya kalau enggak ini enggak. Pokoknya kalau enggak Gus Dur enggak. Pokoknya kalau enggak Jokowi enggak. Pokoknya kalau enggak Anies enggak. Ya itu beda pendapat. Ya sudahlah, kamu mau mendukung Jokowi monggo, kamu mendukung Anies monggo, mendukung Prabowo monggo, indah. Jadi dunia itu enggak bermusuhan. Subha itu saya ngajarkan ke santri harus pandangannya luas. Kalau agama harus banyak yang dibaca, banyak bergaul. Saya itu di Madinah, kawan saya orang-orang hitam Afrika, orang Palestina, orang Syria, orang Eropa. Jadi saya mengerti, oh beda-beda ya. Kalau orang Afrika itu rambutnya keribu. Kalau meletakkan pulpen itu ini rambutnya kan gini, shoot gitu aja sudah ke dalam, shoot gitu aja, karena rambutnya keribu. Wah, enal kolam, jadi kita diceritakan nggak begitu, mereka iri sama kita. Saya ini rambut saya kan lurus gini sejak dulu, tapi kata orang Mesir, ente rambutnya disetrika. Enggak, ya gini ini. Jadi orang yang keribu itu pengen lurus, di Indonesia yang lurus pengen keriting. Subhanallah. Orang kota sana pengen ke kampung, orang kampung pengen ke. Jadi yang benar yang mana? Ayo jawab, yang benar yang mana? Ya relatif. Kamu orang kota atau orang kampung?
Kamu orang kampung, orang kota, tinggal gitu aja. Kalau orang laut, wah pengennya saya tiap hari di laut saja. Pandangan nggak ada hijau-hijauan. Pengen di gunung, pengen di pohon-pohonan, ada burung berkicau. Itulah manusia. Maka kalau keinginannya berbeda, ya sudahlah, jangan kontaminasi dengan pendapat orang. Kamu adalah kamu, saya adalah saya orang Islam, pandangan saya begini. Maka jiwa pondok itu ikhlas, mandiri, sederhana, saling menghargai, menghormati, moderat di dalam berpikir, bersikap, jujur, disiplin. Tapi untuk dididik itu susah. Maka terpaksa ada satu periode kamu kurang sebulan mungkin gugur dari perjalanan. Ya dididik enggak bisa. Jelek-jelekin kita lagi. Udah, saya bilang Mas Dawi sabar aja lah. 200 orang satu yang enggak mau, ya udah itu hidayat Allah lah. Jangan kita benci pada kawannya. Subhanallah, saya kira anak kelasnya mengerti yang saya maksud. Kita jangan benci kepada orang. Pengen umur panjang, sehat lahir batin, jangan benci orang. Jangan menipu orang, harus jujur. Orang ini harus jujur, itu yang saya tanamkan setiap saat. Jangan bohongi. Orang yang bohongi itu satu saat pasti akan ketahuan. Pasti akan ketahuan. Rupanya untuk AC itu remote disembunyikan di lemari dia. Subhanallah, masih banyak. Ada, Pak Kiai sarung saya di bawah dia, Pak Kiai. Sarung merek apa? Iya Pak Kiai, sarung saya merek Jibril, Israfil, siapa namanya? Israfil, sarung merek apa? Oh iya, ini Pak Kiai nggak ada di bawah dia, gini. Udah, maafkan dia. Ya maafkan, saya sarung masih baru dia. Subhanallah, maka saya didik jujur. Kalau nggak punya ya nggak punya, selesai. Nggak aib orang nggak punya itu, nggak celah orang nggak punya itu. Orang bodoh itu nggak celah. Maka santri saya kalau suruh ngapal nggak hafal, sudah nggak apa-apa lah. Yang hafal saya kasih 10.000. Kemarin ada hadis, idmanu li sitan admanu lakal jannah. Kelas 6 ada yang ingat gak? Siapa yang ingat? Angkat tangan. Iya, angkat tangan. Masa kelas 6 gak ingat? Adin mana ada enggak? Lah iya. Yang bertugas. Iya. Idmanu li, mana Adin? Iya, mic-nya kasih dia. Tuh. Ayo cepat. Ayo menghadap sana. Kelas 6 enggak apa-apa kamu. Izmanu li sitan min anfusikum. An Jabir ibnu siapa? Akhraja Ahmad an Ubadah bin Samit. Dari kitab Asbabu Khurujul Hadis. Wurudil hadis. Ya. Khurujul Hadis. Izmanu li sitan min anfusikum azmanu lakumul jannah. Usduku ida haddastum wa aufu ida wa'adtum wa addu ida tumintum wahfadhu furujakum Apa? Wahfadhu furujakum wa gaddu absarakum wa kufu aidiakum. Artinya dari Akhraja Ahmad dari Ubadah bin Samit, kerjakan untuk saya 6 perkara, maka saya jamin kamu masuk surga. Subhanallah, ini dari Rasulullah ini. Ya, terus. 1. Jujurlah kalau kamu berbicara. Maka di sini jujur, harus jujur. Pengen surga,
Anak-anakku pengen surga enggak? Jujur. Pengen surga harus. Yang dua. Tepatilah janji kalau kamu berjanji. Ya, amin. Ketiga, laksanakanlah apabila kamu dipercaya. Ya. 4, jagalah farjimu. 5, tutuplah matamu, jagalah pandanganmu. 6, hentikanlah tanganmu untuk berbuat jahat. Amin. Ayo tepuk tangan. Ya, terima kasih. Yang apal ya alhamdulillah, yang enggak apal enggak apa-apa. Apa sekilas lupa lagi, apa sekilas lupa. Quran itu dulu saya ini di Medina dari depan dari 1 ke 11 apal. Ujiannya tulis lagi. Yang di Azhar dari 30 sampai 25 atau 23 apal. Tapi gak pernah diulangi, ya lupa. Tapi kalau suruh ingat-ingat gitu, cepat itu sudah pernah hafal. Subhanallah, maka yang hafal Quran nasihat saya selalu murojaah, ulangi. Murojaah itu bahasa Arabnya dicek. Wallah anta murojaah, artinya dicek lagi. Harus diulangi. Maka saya terima kasih yang hafal Quran apa 8 bulan apa 2 tahun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bahagia, amin. Yang lainnya yang pengen, ya terserah. Orang tuh kalau pengen tuh nggak usah dipaksa. Yang ingat saja saya, Pak Kastari dulu, Pak Kiai jangan mati dulu suruh anak saya ke Medina. Ya, ke Hadramaut, ke Yaman. Alhamdulillah sudah tamat, sudah mau berangkat, sudah didaftar ke Mas ya. Tinggal berangkatnya saja, tinggal ujian. Kita doain mudah-mudahan dia sukses, amin. Bahkan saya ngomong Pak Kastari, siapkan tanah 2-3 hektar gitu. Sudah Pak Kiai katanya, Masya Allah. Sudah disiapkan tanah 2 hektar atau 3 hektar Pak Kastari? 3, alhamdulillah. Ya, pupuk dia rezekinya longgar, siapin, bikin pesantren. Jadi nanti bahasanya Pak Kiai Karja ada. Ini desa mana tadi? Anjun. Kamu desa mana? Curug, dekat. Berapa kilo itu? 3 kilo ya alhamdulillah. Nanti pesantren jangan minder jadi kiai. Rezeki Allah akan datangkan, amin. Semuanya asal mendekat kepada Allah pasti akan kasih jalan keluar. Pak Kiai kan saya tanya, bukan pegawai negeri. Pak Kiai pegawai negeri enggak? Pak Kiai makan enggak? Punya duit enggak? Alhamdulillah. Itu nyatanya di belakang Pak Jikarja bangun itu yang kamu tinggali. Terima kasih kepada Pak Jikarja itu. Jariahnya Pak Jikarja itu 1.350.000.000. Begitu punya utang 350, saya ini dada saya, ya Allah, gimana? Saya enggak punya bisa duit itu. Tapi alhamdulillah ada saja, mudah-mudahan sekarang bisa selesai. Jadi ini jujur aja kepada kalian, kepada wali santri enggak apa-apa. Kau usah takut kepada Allah. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Kaya. Betul Pak Kastari tadi. Pak Kastari dulu ingat saya, dia pernah di sekolah di kelautan ya, apa namanya, perkapalan. Pindah di pertanian, pindah ini, terus akhirnya punya penggilingan apa namanya padi. Alhamdulillah. Insya Allah kalau membantu Darussalam rezekinya akan bertambah, amin. Yakin, ini masih belum selesai masjidnya. Ya, pokoknya yakinlah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun. Apa saja yang kau berikan, kau sedekahkan, kau belanjakan dari kebaikan, yuwaffa ilaikum, pasti Allah ganti. Allah tepati, yakin, bukan dari saya, dari Quran itu.
Subhanallah, subhanallah, yakin. Terima kasih Pak Kiai Karja, terima kasih Pak Kastari, terima kasih yang lain-lain. Yang belum paling tidak niat. Jangan niat saja enggak, malah nyepatani. Jangan. Paling tidak niat. Belum bisa saya membantu 2 sak semen, belum bisa saya 10 sak semen, bisanya hanya doa aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya dulu begitu, enggak iri dengan yang lain. Orang lain ya mau jigaran, mau ke terserah. Saya dulu di Jakarta ditawari jadi anggota DPR pusat enggak pakai uang. Kemarin saya dapat WhatsApp, ditanya oleh yang wawancari, berapa habisnya jadi DPR pusat? 50 miliar Pak Kiai. Masya Allah. Oh, kawan-kawan saya lebih, ada yang 100 miliar. Bayangkan, dari mana? Ya cari sponsor Pak Kiai. Nah, kalau udah cari sponsor, Cina, maunya Cina nanti. Jadi enggak punya suara dia. Jadi subhanallah, hanya duduk dapat gaji 50, 70 juta, ya sudah wassalam. Untuk mengembalikan aja harus nyaur utang tuh balik nih, harus pakai tipu-tipu kesana kesini. Enggak enak. Hidup ini harus jujur. Saya kalau mau tanya punya itu, udah ditawari, udah ke rumah untuk jadi MPR, jatah saya MPR tahun 98 99 tuh. DPR juga PKB nawari ini, enggak, saya dipengen di pesantren. Allah kabulkan, eretan 17 tahun, akhirnya bayangkan orang disuruh diusir. Sebagai manusia biasa saya juga sebel, aduh ya Allah, saya hanya ngomong saya punya Allah. Kalau ada persoalan, saya punya Allah, pasti Allah ngasih jalan keluar. Maka kemarin saya gembleng, kamu punya Allah. Kemarin saya kasih wiridan tahajud sama baca Quran. Banyak wiridan-wiridan saya kasih. Biar nanti kamu lebih bahagia, lebih sukses daripada saya, amin. Nanti Pak Cikarca sudah ada pesantren, nanti Pak Haji Kastari, nanti ada pesantren lagi. Tolong nanti konsultasi namanya dengan saya, cabangnya Darussalam gitu aja, gampang aja. Bapaknya siapa? Oh, Kiai Hadi Fatur Rahman. Ya mudah-mudahan sudahlah dirikan pesantren. Rezekinya dari mana? Jangan takut, Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Orang Kiai Hasyim Asy'ari aja dulu ada orang mau bertamu, dia masih mengajari santri alif lam mim, itu yang sangat sederhana itu, alif ba ta sa jim kha kha, itu begitu. Maka kamu jangan malu untuk mengajari. Kemarin saya katakan jangan pilih-pilih, saya harus mengajari perguruan tinggi, saya harus mengajari ini yang gajinya gede. Udahlah, kamu cari gaji atau mencari ridho Allah. Kalau cari ridho Allah, Allah akan memudahkan semuanya, amin. Ya Rabban, sudah enggak kurang-kurang saya dengan santri itu. Saya doain, tadi kalau bapaknya Sagaf tolong doain Mbak Kiai, saya enggak diminta, sudah mendoain terus. Mudah-mudahan santri saya alim soleh, alimah solikah, sukses semuanya, amin. Saya enggak pernah benci, yang enggak selesai saya enggak benci, saya doain mudah-mudahan Allah ngasih hidayat. Sekalipun menjelek-jelekkan kita, ya saya enggak berbicara yang macam-macam lah, tambah nanti salah. Saya doain mudah-mudahan sukses gitu aja. Tapi ingat, pendidikan di pondok sabta jiwa, ikhlas, mandiri, sederhana, kemudian saling menghargai, mencintai, moderat dalam berpikir, jujur, disiplin. Kenapa Eropa maju? Karena disiplin.
Maka dilatih disiplin. Maka saya ketika mendengar ada kakak kelas nyuruh adik kelasnya nyuruh adik kelasnya ambilkan ini, enggak mau, kemudian dia ngeludahi. Ya Allah, saya yang enggak mau tanya siapa orangnya. Kok sekejam itu adik kelasnya disuruh diludahi, enggak mau. Saya enggak mendidik. Kalau nanti di luar kan, wah itu sekolahnya di mana sih? Darussalam Qur'ani. Kiainya siapa? Pak Kiai Masri Baidawi MA. Wah, jangan disekolahkan di sana, mesti gitu, Bu. Maka sajik jujur, disiplin, indah. Enggak punya musuh enggak usah dicari. Datang sendiri orang itu. Kalau kamu maju, orang enggak senang. Ngelek-ngelek bahasa Jawanya. Apa ngelek-ngelek itu? Bukan kelek. Ngelek-ngelek itu apa? Apa Pak Jikarja? Jelekin ya. Nanti Pak Jikarja kalau santrinya tambah, ya karja saja kok jadi kiai. Mesti gitu Pak. Enggak usah diperhatikan, orang enggak usah disambut. Orang jelek-jelekin biarin aja. Pengalaman saya sendiri di Eretan tuh berapa banyak orang yang enggak seneng dengan saya, jelek-jelekin saya. Tapi ada Kiai Muhdar sama satunya siapa dulu di masjid ngejar di Wisma. Maaf Pak Kiai, saya kira Pak Kiai dulu Muhammadiyah, saya kira Wahabi, saya kira Salafi, saya kira Syiah. Rupanya didengkot NU. Ngaku dia. Almarhum sebulan yang lalu wafat. Iya, enggak apa-apa. Lah kenapa toh kalian kok nyangka saya Muhammadiyah Wahabi? Pak Kiai enggak jarang pakai sarung, pakai celana. Oh, pakai celana. Jadi ciri-cirinya orang NU itu pakai sarung. Ya mestinya jangan melihat dari luarnya, ya lihat ajarannya yang dilaksanakan. Padahal saya semenjak awal mendirikan pondok itu kalau malam Jumat mesti membaca Yasin, tahlilan, marhabanan. Kalau enggak orang NU enggak ada. Subhanallah. Inilah anak-anakku menambah kemarin, maka kalian cintailah ilmu. Saya kemarin cerita, ilmu itu tidak di perguruan tinggi saja, di mana saja dicari. Berapa banyak orang yang sukses karena dia emosional dan spiritualnya tinggi. Saya kasih contoh, dulu ada orang namanya Hamka, SMA aja nggak pernah tamat, tapi dia luar biasa jadi tokoh. Karangannya banyak, Muhammadiyah dia. Tapi akhirnya dia juga ikut beat Thariqah juga, wadah Abah Hanom. Ada ceritanya saya. Subhanallah, ada namanya Adam Malik, pesantren di Sumatera sana. Jadi Menteri Luar Negeri Indonesia zaman Pak Harto. Jadi Wakil Presiden. Padahal dari pesantren. Bahasa Inggris kan luar negeri kan enggak bisa. Gomini ya, Gomini enggak ada. Where are you going? Ngerti. Apa tuh going. Bukan begitu ya, bahasa Inggrisnya yang dilancarkan. Kalau kamu bergaul sama orang Inggris pasti akan lancar sendiri. Ada namanya Harmoko. Harmoko itu dulu ceritanya jualan telur itu di kereta api. Wah, akhirnya jadi menteri penerangan 2-3 kali. Hebat. Kemudian ada lagi Lim Swee Lyong atau namanya Sudono Salim. Itu enggak pernah S1, S2, S3, tapi orang sukses. Kemarin sudah saya bicarakan panjang lebar. Maka ini sekedar mengulangi saja. Ayo tuntut ilmu terus.
Saya baru memberi kunci, buka sendiri perpustakaan, baca sendiri, bergaul sama banyak orang, bergaul sama banyak ulama, ngaji ke sana, ngaji ke sini, kamu akan ada ilmu. Nah, untuk sukses itu sering saya katakan kami, apa kira-kira untuk mencapai kesuksesan emosional dan spiritual? Spiritual apa? Sholat 5 waktu, kemudian tahajud, sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, berdoa, membaca Quran, wirid, zikir, sedekah dan lain sebagainya. Masih banyak. Itu kamu jalankan, insya Allah sukses. Enggak ada yang namanya pengangguran, tuh enggak ada. Jangan sampai nganggur. Jangan sampai usaha apa aja. Orang yang dulu sangat sederhana, dia kaya raya sekarang. Dia hebat sekarang. Ya karena tekun. Subhanallah. Maka anak-anakku jangan minder hidup ini. Rezeki tadi dikatakan oleh Pak Kastari, jangan takut, Allah kaya. Asal kamu mau, asal kamu mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kamu. Mungkin ini aja yang saya sampaikan. Terakhir saya minta maaf kepada wali santri, kepada santri, saya enggak bisa mendidik semaksimal mungkin. Ya, karena kekuatan saya sudah agak berkurang. Dulu ketika saya muda ya lincah, tapi udah tua itu untuk lincah enggak bisa. Tulang-tulang sudah mulai keropos ya mungkin ya. Maka kalau dalam surat Maryam, inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su saiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Itu Nabi Zakaria kan begitu. Inni wahanal azmu minni, aduh tulang-tulangku sudah pada nyilu semuanya. Wasta'ala ar-ra'su, rambutku sudah pada putih semuanya. Subhanallah, tapi saya masih punya harapan. Saya enggak putus asa. Maka Pak Haji Karja doa terus, apalagi kalau bisa sholat malam, insya Allah akan berkembang. Saya ikut mendoakan. Jangan dianggap doa itu enggak penting. Penting. Kemarin saya ceritain kepada anak, ada alumni 10 datang ke saya, Pak Kiai, tolong doain saya dapat suami yang kaya. Saya senyum aja. Begitu mau pulang, saya ikut doain kamu, saya ikut doain kamu. Tapi kamu permintaannya jangan begitu. Menurut saya, tolong doain saya dapat suami yang membahagiakan saya. Kalau suami kaya, kamu dikasih uang, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih apa saja, kemudian dia kawin lagi 2, 3, 4 gitu. Wah jangan Pak Kiai. Ya sudah, minta kepada Allah dengan wiridan yang saya kasih itu, insya Allah saya ikut mendoain. Enggak 1,5 bulan datang, alhamdulillah Pak Kiai saya sudah ketemu, alhamdulillah. Nah itu doa Pak Kiai mustajab. Bukan doa Pak Kiai mustajab, ya semuanya diijabai oleh Allah, asal yakin. Akhirnya sekarang sudah katanya sudah mau hamil, kata ya alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah lahiran, laki perempuan? Perempuan, alhamdulillah. Ya udah umur, maka nasihati saya yang perempuan boleh meneruskan S1, S2, S3. Nanti kalau S3 enggak keburu kawin, bingung lagi nanti. Saya kira yang perempuan juga pengen normal, pengen punya suami enggak? Jawab, pengen suami enggak? Pengen punya anak enggak? Ya sudah, normal saja. Kalau kira-kira sudah umur 22, 23, ada yang lamar. Kalau patokannya gini, idza ja'akum man tardawna dinahu wa zawwijuhu. Kalau orang ada datang kepada kamu, kata Rasulullah, agamanya baik, wa zawwijuhu, kawinkan anakmu. Itu hadis Rasulullah loh, bukan saya ngarang-ngarang, tidak. Jadi
wah saya pengen yang ganteng, yang kaya, yang pangkat, yang ini, ya nggak ketemu-ketemu, akhirnya nggak kawin. Jangan tinggi-tinggi daftar kemauan daftar tuh boleh aja, tapi kira-kira yang datang itu, ya sudahlah. Dulu saya kawin sama Bu Nyai, yang nggak punya apa-apa, alhamdulillah sekarang banyak apa-apa, alhamdulillah. Ini punya masih ada tuh. Nah, banyak anak. Nah, ada banyak anak, ada cucunya 20 berapa? 6. 19 sama 7. 26. Alhamdulillah. Yang berharga itu. Orang kadang-kadang kalau sudah dokter, umurnya gini, belum ketemu suaminya, belum ketemu jodohnya, sedih dia. Saya doain Pak Kiai ketemu jodohnya. Nah, saya enggak panjang lebar, saya ikut doain, tapi saya kasih amalan ini. Karena kemarin saya katakan, saya bawakan kitab apa namanya itu, Khazinatul Asrar. Saya buka sendiri, nanti kamu beli kitabnya, hanya tidak ada 50.000, halaman 100 berapa? 16-17, baca sendiri. Insya Allah nanti kepada Alamah itu kasih hadiah Fatihah. Syukur kalau kamu tawasulnya ya itu, atau mengasih hadiah Fatihah pada saya, enggak apa-apa, mudah-mudahan sanatnya begitu. Subhanallah. Maka inilah saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini alhamdulillah ada Ustadz Syarif, alumni. Alhamdulillah sudah kawin, maaf saya belum datang. Ketua alumni, alhamdulillah. Ini siarannya live di bisa diikuti oleh siapa saja. Alhamdulillah. Pokoknya iman kepada Allah. Asal kita kembali kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah pasti kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki yang tanpa terduga. Ya, di antaranya yang saya kerjakan tadi Pak Kastari ngomong, Pak Kiai itu kerjaannya hanya tidur, sholat, baca Quran, wiridan. Ya enggak saya ingkari, memang bisanya hanya itu, enggak bisa dagang kayak Pak Kastari saya. Iya, tolong sendiri-sendiri lah. Sampai yang mesti dagang-daganglah. Tapi kalau ada rezeki bantu Darussalam, bukan saya. Kalau dibantu saya juga senang juga. Maka ketika di belakang itu dibangun bangunan yang itu ada AC-nya, yang ninggali Pak Kiai itu santri. Bangun pakai uang enggak? Uangnya siapa? Haji Karja. Doain mudah-mudahan hamba-hamba Allah akan membantu lagi, amin. Karena bukan saya pakai, saya yakin Allah maha segala-galanya. Nanti kita jadi kendaraan kita bersama. Kita ini hidup ini, kemarin saya dengarkan fatwa Nazaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal. Nanti selama meninggal dunia itu, nyawa itu bermasyarakat. Ada orang yang enak dapat doa kiriman. Ada orang yang miskin karena enggak dididik agama anaknya, enggak pernah doain, enggak pernah sedekah untuk orang tua. Maka saya usahakan. Ini Ustazah Aini, waduh, sawal. Saya nanti apa ada uang ya, saya ingin korban untuk ibu saya. Dzulqa'dah, ada awal saya cerita. Nanti ada bah. Ya alhamdulillah, ada sapi 3. Satu dari keluarga Pak Jimarsin, satu keluarga Pak Ilham, yang satu kita. Sudah saya dua kambing lah. 3 juta. Kalau kurang ambil lagi lah di ATM saya. Untuk apa? Untuk orang tua. Alangkah senangnya orang yang
sudah wafat nggak bisa apa-apa, dihadiahi korban sodakoh, sangat senang. Itu harapannya itu, karena semua sudah terputus. In qata amaluhu illa min salasin, sodakotin, ilmin yuntafa'u, waladun solihun. Anak soleh kalau nggak mendoakan nggak diharapkan, doain. Maka di sini tadi dikatakan Gus Fatih, setelah sholat itu doain orang tua kamu, mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah, banyak rezekinya. Fatihah kan selalu begitu. Anak-anak selalu kita ajari demikian rupa. Maka kadang-kadang kalau ada usaha yang sukses itu karena doa anak-anaknya. Pernah wali santri cita, Pak Kiai, saya ini kok dipercaya orang jualan ini satu kontainer gula itu suruh jualin, padahal saya nggak kenal, saya hanya dikasih nomor rekening, nanti kalau sudah laku ini. Akhirnya laku, saya kirim, dikirim lagi. Lalu saya introspeksi, kenapa ya ini ya, kok Allah membuka rezeki ini. Anak saya di pondok tuh puasa Senin Kemis, nggak usah saya sebut namanya. Maka yang lain, yang ini, tolong kamu juga puasa Senin Kemis, doain orang tuanya. Kalau Pak Kiai doain bunyai, Pak Kiai sehat, itu juga senang juga. Alhamdulillah, inilah anak-anakku. Saya kemarin sudah panjang lebar 3 jam. Nah, ini sekedar tambahan saja. Banyak hal-hal yang sudah kita sampaikan di pondok ini, mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya, amin. Mudah-mudahan pertemuan kita enggak pertemuan terakhir, amin. Maka saya katakan takhrij, bukan wada. Haflatul wada, perpisahan, berarti sudah pisah itu enggak akan ketemu lagi, enggak. Maka saya rubah haflatul takhrij. Iya toh? Iya, takhrij itu melepaskan. Masih sering kesinilah. Kalau wada itu sudah sayonara, waduh, saya nggak pernah ketemu lagi, enggak. Saya masih pengen selalu ketemu dengan santriwan, santriwati. Ini Ustadz Syarif ini, alhamdulillah, alumni, ketua alumni, saya senang, alhamdulillah, silaturahmi. Enggak usah bawa macam-macam, wah, enggak bawa apa-apa, malas. Enggak usah bawa apa-apa. Ya kalau memang ada, bawa, alhamdulillah. Saya bukan karena harapan kamu bawain pisang kayak apel, enggak. Kamu silaturahmi aja sudah senang, alhamdulillah. Kalau dibawain juga enggak apa-apa, tapi jangan maksa. Enggak berani silaturahmi, enggak bawa apa-apa. Silaturahmi aja. Kalau ada rezeki enggak apa-apa. Kalau enggak ada jangan maksa. Tapi kita ini orang timur itu mesti bawa oleh-oleh. Apa saja deh. Kita ini orang timur tuh begitu. Inilah anak-anakku yang bisa sampaikan pagi ini, siang ini, alhamdulillah kita banyak bersyukur. Alhamdulillah. Maka sudah kemarin saya kasih wiridan, kasih macam-macam. Tinggal kamu menjalankan supaya sukses. Kalau yang dalam kesulitan, terus mendekatkan diri pada Allah, baca sholawat, istighfar terus-menerus. Janjimu ya Allah, janjimu ya Allah. Dalam bahasa Arab, innaka qulta fi kitabikal karim, engkau berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada saya, kata Allah, astajib lakum, saya akan respon, akan saya jawab. Ta'unaka, ya Allah kami mohon, wastajib du'ana, terimalah doa-doa. Coba bayangkan ini indahnya kayak gini. Saya tadi kaget, ini luas, ini bagus sekali ini. Jadi tidak di tengah tiangnya. Jadi indah, alhamdulillah. Mohon maaf saya punyai keluarga semuanya. Tadi himbauan Ustazah Salma betul. Paling tidak yang dimakan tuh dibayar. Paling tidak itu. Jangan enggak merasa. Ini kadang enggak merasa, ngomelin kita lagi. Anaknya di sini makan. Jangan telat bayar. Bulanannya Pak Guru juga makan. Pak Guru juga kasih honor sekalipun kecil.
alhamdulillah. Jangan lalu nanti saya tak menghadap Pak Kiai. Ya betul, orang yang betul-betul nggak punya pasti akan kami bantu, pasti itu. Tapi jangan semuanya saya minta bebas Pak Kiai, saya minta ini, minta. Ya enggak kita tunjukkan satu persatu. Kalau semuanya minta bebas ya nanti ya bensinnya mobil enggak ada kan enggak jalan. Alhamdulillah. Yang belum bayar. Yang dibantu 15 anak itu enggak sedikit loh. 15 anak. Dan Pak Guru makan itu Bunyai yang bantu. Saya di Darul Quran Bandung, Pak Guru itu antri. Kalau makan ya bayar dia. Ya bareng santri makannya. Subhanallah, di sini di tempatnya sendiri dan Pak Guru enggak bayar. Jadi Pak Guru sini fasilitasnya banyak, enggak usah transportasi, enggak usah nyewa rumah, enggak usah makannya enggak usah bayar listrik, tinggal mengajar dengan tekun, jujur, alhamdulillah enak. Ikutilah jiwa pondok. Sekian, mohon maaf saya Bunyai, anak-anak semuanya. Saya katakan sekarang khodimul ma'had. Kenapa khodimul ma'had? Ya pelayan. Mestinya jamaknya khudamul ma'had. Tapi kita kena khodimul ma'had gitu, khodimul haramain. Ya, pelayan Masjid Haram, Masjid Makkah, Madinah. Maaf, mudah-mudahan Allah mengijabahi doa-doa kita, Allah memberkahi kita semuanya, Allah mensukseskan kita semuanya. Terima kasih kepada semua pihak, kepada wali santri, kepada santriwan santriwati, kepada Pak Haji Karja, kepada Pak Haji Kastari dan keluarga semuanya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.